Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Kali ini saya sedang berada di Tangerang Selatan, dan kembali yuk kita bahas tentang kolom. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik, pada konten sebelumnya saya sudah menjelaskan dan menunjukkan tentang jenis-jenis kolom yang ada di proyek ini. Ada K1, K2, K3 dan seterusnya ya. Kemudian kesempatan kali ini saya akan menunjukkan secara langsung dan menunjukkan dengan kamera didekatkan ke kolomnya, kira-kira gimana sih struktur kolom yang ada di proyek ini ya sahabat PU ya. Kita ke jenis kolom yang K1 dulu ya. Ini kebetulan di dekat saya ya, ini ya yang menjulang tinggi ini ya. Ini adalah salah satu jenis kolom utama. Ini K1-nya. Tuh sahabat PU lihat. Tulangan utamanya itu ada 10 sahabat PU, nggak main-main ya. Jadi kita hitung aja sekarang ya. Jadi ada tulangan utama 10 batang. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Semuanya pakai diameter 13 ya. Ini adalah K1 kita. Dan kolom utama yang nomor 1 ini tuh nanti akan dibungkus dengan beton yang dimensinya adalah 15 kali 50 ya. Jadi bisa dipastikan bahwa ukuran bagelnya ini tinggal dikurangin 5 sentian saja ya. Jadi pada sisi sini ini ukuran bagelnya adalah 10 cm. Kemudian dari sini menuju ke ujung itu ukuran bagelnya adalah 45 cm. Yang 5 sentian itu untuk selimut betonnya ya. Jadi 2,5 cm selimut beton bagian sini, 2,5 cm lagi, 2,5 cm lagi, dan di ujung juga 2,5 cm lagi. Ya, namanya beton bertulang ya. Tulangannya ini harus terbungkus rapi semuanya dengan beton. Begitu. Kemudian untuk tulangan baginya adalah ini. Ini jaraknya 15 sampai 20 cm dan rata-rata malah di sini kami terapkan 15 sentian semua sahabat PU. Gitu. Nih, ini 15 sentian semua. Kalau di desain kami sebenarnya ada toleransi antara 15 sampai 20 cm. Namun di lapangannya oke lah, kita hajar 15 sentian semua. Pakai diameter 8 untuk tulangan bagelnya atau tulangan baginya. Ini jenis yang pertama ya. Kalau jenis kolom berikutnya itu adalah ini sahabat PU ya. Ini jenis kolom yang berikutnya atau sebut saja dengan K2 ya. Ini tulangan utamanya ada 6 sahabat PU ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pakai diameter 13. Gitu. Nanti ini akan dibungkus dengan beton dengan ukuran 15 kali 40 cm. Sebut saja ini K2 gitu ya. Maka kalau 15 kali 40 maka bagelnya tinggal dikurangi 5 sentian saja. Bagelnya itu hanya 10 kali 35 gitu ya. Itu K2. Kemudian untuk K3 itu ukuran kolomnya adalah 15 kali 35 ya. Dan jumlah besinya sama, pakai 6D13. Kemudian bagelnya juga sama, hanya berbeda dimensi kolomnya saja. Gitu. Seterusnya, saya pikir sahabat PU coba berpikirnya dikembangkan sendiri ya. Gitu. Nah, ini beberapa kolom sudah berdiri tegak. Ini ada kolom yang ada di tengah ya, memang posisinya di tengah sahabat PU. Kemudian ada kolom yang menempel di tembok sebelah. Tuh.
termasuk yang belakang ini juga kolom yang menempel dengan sebelah. Oke, saya akan tunjukkan ke sahabat PU. Ini proses perakitan tulangan bagel di kolom ini. Ini ada jejeran malahan ya. Ini ada 2 jejer antara K1 dan K2. Sahabat PU ditaruh bersebelahan seperti ini. Dan sekarang adalah proses perakitan besinya atau perakitan besi begelnya, sahabat PU. Ini untuk K2-nya dan ini untuk K1-nya. Kemudian begel-begelnya juga sudah disiapkan di bawah, tinggal menaikkan ke atas lalu dipasang. Kemudian 15 sentiannya itu ditandai dengan sebut saja kapur gitu ya, berwarna putih yang terlihat di depan itu kan ditandai oleh tukang ya. Titik-titik putih itu untuk menandai jarak daripada begel kita. Gitu. Nah, kemudian cara untuk memasukkan begelnya cukup unik. Jadi tidak dimasukkan dari atas gitu, tidak. Namun dengan cara begelnya itu dibuka sedikit gitu ya. Begelnya dibuka sedikit, dibuka seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan ke bawah. Seperti itu. Dibuka sedikit permukaan begelnya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam kolom. Jadi tidak perlu naik dilewatkan atas kolom itu ya, sahabat PU ya. Jadi cukup dibuka sedikit begelnya, dimasukkan. Gitu. Jadi setelah kolom-kolom atau setelah utamanya diberdirikan seperti ini ya, langkah berikutnya adalah perakitan dengan tulangan begelnya seperti ini. Oke. Kemudian saya akan mengajak sahabat PU untuk ke sebelah sana kali ya, di rangkaian kolom yang sudah selesai dirakit antara tulangan utama dengan tulangan begelnya. Oke, ini dia, ini K1 juga 10D13 ya. Kemudian ini ada kolom jenis satunya lagi. Kemudian ini juga yang sudah selesai. Nanti ini untuk bentang kolomnya itu random banget ya kita ya, ada bentang lebar, ada bentang pendek. Karena untuk desain sekat ruang di rumah ini lumayan variatif sahabat PU. Jadi memang banyak hal-hal yang mungkin jarang sahabat PU temukan di proyek-proyek saya sebelumnya ya. Ini ada 2 jejeran kolom dan jaraknya hanya di 2 meter saja gitu. Ada juga yang jaraknya di bentang 4 meter, ada yang di bentang 3 meter gitu. Dan ini tim pembesian di sini sedang merakit tulangan bagel untuk mengikat tulangan utamanya. Kemudian tadi saya sedang berdiri di ujung sana sahabat PU, mencut tukang yang ada di depan itu. Dan sekarang sedang bergeser di titik berikutnya atau titik sebelahnya lagi gitu. Baik, saya pikir demikian, dan semoga banyak hal yang bisa dipetik sahabat PU semua terkait konstruksi yang sedang kita bangun di proyek ini sahabat PU. Kemudian informasi bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, baik bangun rumah dari nol atau mungkin renovasi rumah 1 lantai jadi 2 lantai, atau renovasi peluasan lahan kosongnya gitu, atau penambahan volume kamar, atau peninggian lantai, atau apapun, bisa hubungi Mbak Ayu ya. Nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari.
Baik, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.